Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali lagi di pembelajaran matematika. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan pecahan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Sebelumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, diharapkan anak-anak dapat memahami pengertian bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan berpangkat. Yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Dan yang keempat, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan soal tentang KPK dan FPB. Kita langsung masuk ke materi ya. Apa itu bilangan berpangkat? Jadi bilangan berpangkat itu adalah bilangan dengan perkalian yang berulang. Bentuk umum bilangan berpangkat yaitu di sini ada bentuk A pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok dan N adalah bilangan pangkat. Artinya, A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N kali. Supaya lebih paham lagi, kita langsung masuk ke contohnya. Soal yang pertama ada 4 pangkat 3 yang artinya 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya adalah 64. Kemudian soal selanjutnya ada negatif 5 dipangkatkan dengan 2, yang artinya negatif 5 dikali negatif 5 sebanyak 2 kali, hasilnya adalah 25. Soal selanjutnya ada negatif 3 pangkat 5, yang artinya negatifnya tetap di luar karena tidak ada kurung ya, beda dengan soal yang sebelumnya tadi. Negatifnya dalam kurung, berarti negatifnya juga ikut dikalikan. Kalau yang soal nomor 3, negatifnya tidak dikurung, berarti negatifnya di luar. Kemudian 3 pangkat 5 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, hasilnya adalah negatif 243. Kemudian soal yang keempat ada negatif 9 ditambah 4 dipangkatkan 3. Kita kerjakan dalam kurung dulu ya. Negatif 9, utang 9 ditambah 4. Berarti utang 9 disaur 4. Masih utang 5, berarti negatif 5 dipangkatkan 3. Yang artinya negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 sebanyak 3 kali, hasilnya adalah negatif 125. Sehingga kalian perhatikan, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya menjadi positif, seperti contoh 2. Bilangan negatif pangkatnya 2, berarti pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Kemudian selanjutnya, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya tetap negatif, seperti contoh nomor 4. Di situ ada negatif 5 pangkat 3, yang dimana 3 adalah bilangan ganjil, sehingga hasilnya tetap negatif. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan berpangkat. Di sini ada contoh soal yaitu 7 pangkat 2 titik 2 pangkat 7. Kita cari dulu 7 pangkat 2 artinya 7 dikali 7 sebanyak 2 kali, hasilnya adalah 49. Kemudian kita cari 2 pangkat 7. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali, hasilnya adalah 128. Kemudian artinya apa? 49 dan 128 itu lebih besar yang 128, berarti 7 kuadrat atau 7 pangkat 2 kurang dari 2 pangkat 7, karena 2 pangkat 7 lebih besar dari 7 pangkat 2.
Kemudian, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan berpangkat. Di situ ada contoh soal 4 pangkat 2, 3 pangkat 3, 5 pangkat 2, dan 2 pangkat 5. Urutkan bilangan tersebut dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Kita cari satu-satu dulu. 4 pangkat 2, artinya 4 dikali 4 adalah 16. Kemudian 3 pangkat 3, artinya 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Kemudian ada 5 pangkat 2, artinya 5 kali 5 adalah 25. Yang terakhir ada 2 pangkat 5, artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 32. Kemudian didapatkan hasilnya semuanya adalah 16, 27, 25, dan 32. Mana yang lebih besar? Kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. 32, 27, 25, dan 16. Sehingga jika diurutkan bilangan berpangkatnya adalah 2 pangkat 5, 3 pangkat 3, kemudian 5 pangkat 2, dan terakhir 4 pangkat 2. Lanjut sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, di situ kalian lihat ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi jika kalian menemukan soal bilangan berpangkat perkalian, maka nanti pangkatnya adalah ditambah. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama, yaitu contoh soalnya itu adalah 2 dan 2. Sudah sama, pangkatnya yang berbeda, tinggal karena perkalian, sehingga pangkatnya ditambah. 2 pangkat 3 ditambah 2, jawabannya adalah 2 pangkat 5, yaitu 32. Kemudian sifat-sifat bilangan yang kedua, ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau tadi perkalian adalah pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Contoh, 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 6 dikurang 4. Pangkatnya dikurangi, berarti hasilnya adalah 4 pangkat 2 sama dengan 16. Sifat selanjutnya yang ketiga, ada A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jika ada kurung ketemu dengan pangkat, maka pangkatnya itu dikalikan, berarti A pangkat M dikali N. Kita langsung ke contoh soalnya. Di situ ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Artinya 2 pangkat 3 dikali 2 menghasilkan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, hasilnya adalah 64. Kemudian sifat yang keempat, kalau kalian menemukan bilangan berpangkat A pangkat negatif N, itu artinya adalah 1 per A pangkat N. Jadi pangkat negatifnya itu jadi turun, diubah menjadi pangkat positif. Contoh, 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. 2-nya jadi positif, sehingga hasilnya adalah 1 per 25. Selanjutnya kita akan belajar tentang KPK dan FPP. Apa itu? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPP adalah faktor persekutuan terbesar. Dulu ketika kalian di SD juga pasti sudah pernah diajarkan tentang KPK dan FPP. Untuk itu, kita akan lanjut langsung ke contoh soalnya.
berapakah KPK dari 5 dan 6? Ingat lagi tadi sebelumnya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita harus cari kelipatannya, yaitu perkaliannya. Perkalian dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian kita juga cari kelipatan 6, yaitu 6, 12, 18, 24, dan 30, dan seterusnya. Kemudian berapa KPK-nya? Kita lihat di situ bilangan yang sama adalah bilangan 30. Sehingga kita bisa tentukan KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Selanjutnya, soal yang kedua kita akan mencari FPB. Berapakah FPB dari 18 dan 24? FPB tadi adalah faktor persekutuan terbesar. Kalau kelipatan itu adalah perkalian, maka faktor adalah pembagian. Kita cari yang pertama, ada 18. 18 itu bisa dibagi berapa saja? Bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, 4. 18 bagi 4 tidak bisa ya, berarti 18 dibagi 5 juga nggak bisa. Kita cari yang bisa dibagi saja. 18 dibagi 6 bisa, 18 dibagi 9 bisa, 18 dibagi 18 juga bisa. Kemudian selanjutnya kita cari faktor dari 24. Dari yang terkecil kita bagi dengan 1. 24 bagi 1 bisa, 24 bagi 2 bisa, 24 dibagi 3 bisa, 24 dibagi 4 bisa, 24 dibagi 5 tidak bisa. Kemudian 24 dibagi 6 bisa, 24 dibagi 7 nggak bisa ya. 24 dibagi 8, kemudian dibagi 12 bisa, dan yang terakhir dibagi 24. Karena faktor persekutuan terbesar, maka kita harus cari di situ bilangan yang sama, ada 1, 2, 3, dan 6. Tapi karena terbesar, maka yang kita cari adalah angka 6-nya. Berarti FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang cara cepatnya. Kalau tadi kita cari kelipatan dan faktornya, di sini saya akan jelaskan tentang langsung cara mencari KPK dan FPB-nya. Kita lihat contoh soal yang pertama, carilah KPK dan FPB dari 48, 96, dan 108. Di situ kalian perhatikan 48, 96, dan 108 bisa dibagi dengan 2. Kita bagi dulu dengan 2, hasilnya adalah 24, 48, dan 54. Kemudian bisa dibagi berapa lagi? Kita bagi dengan bilangan terkecil dulu, yaitu 2. 24 bisa dibagi 2, hasilnya 12. 48 dibagi 2, hasilnya 24. Kemudian 54 dibagi 2, hasilnya 27. Kita lihat lagi, masih bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 24 dibagi 2 adalah 12. 27 dibagi 2 bisa nggak? Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita tulis lagi di bawahnya. Kemudian kita lihat, kita bagi lagi dengan bilangan terkecil. Kita bagi dengan 2, yaitu 6 bagi 2 hasilnya 3. 12 bagi 2 hasilnya 6. 27 tetap turun lagi. Kemudian masih ada yang bisa dibagi dengan 2. Maka 3 dibagi 2 nggak bisa, tetap turun di bawah.
Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 27 tetap turun di bawah. Kemudian kalian lihat di situ ada 3 dan 27 sama-sama bisa dibagi 3. 3 bagi 3 1. Kemudian 3 dibagi 3 lagi 1. 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9. Kemudian 9 bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 1, 1, 3. Kemudian dibagi 3 lagi 1, 1, 1. Nah, untuk mencari FPP adalah bilangan yang bisa dibagi ketiganya. Maka yang saya lingkari itu adalah FPP-nya. Jadi FPP-nya ada 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2, 2 kali 2 adalah 4 dikali 3 yaitu 12. Kemudian KPK itu adalah perkalian dari semua bilangannya. Jadi 2 pangkat 5 karena tadi 2-nya ada 5, 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Kemudian dikali 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Maka 32 dikali 27 adalah 864. Sampai sini dulu anak-anak. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kita bahas diskusi bersama di grup WhatsApp. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ulangan harian materi tentang bilangan. Untuk itu kalian harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalian pelajari lagi materi yang sudah Bu Guru jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu ada bilangan bulat, bilangan pecahan, kemudian bilangan perpangkat, dan KPK FPP. Kalian persiapkan, semoga nilai kalian menjadi bagus semuanya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.